Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, hari ini lagi malam-malam nih, Mams. TV-nya belum matiin lagi nih. Bentar ya, Dek. Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, hari ini Mama Hasna nggak sendiri nih, ditemenin sama Baby Hasna. Halo, namaku Hasna. Nah, hari ini udah malam ya Mams ya, belum malam banget sih, sekitar jam 7-an ini Mams. Nah, ini ayahnya Hasna lagi ada kepentingan nih, lagi keluar. Jadi aku sama Hasna berdua aja ini Mams di rumah. Nah, hari ini Mama Hasna mau cerita pengalaman Mama Hasna gimana caranya supaya baby Hasna itu di usia 1 sampai usia 3 bulan itu bisa tidurnya nyenyak Mams. Gimana tipsnya? Sebelumnya jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Oke, jadi ceritanya gini Mams. Waktu Hasna umur baru melahirkan, waktu aku baru melahirkan itu, aku tuh melahirkannya di Kebumen Mams. Aku melahirkannya di Kebumen Mams. Jadi itu sama orang tua aku gitu, aku melahirkannya. Nah, terus pas di sana mau lapar ya Dek. Pas melahirkan itu, jadi di sana tuh masih ada orang tua aku lengkap, jadi bener-bener dijagain banget. Nah, saking sayangnya uti kakongnya Hasna di Kebumen itu, karena Hasna cucu pertama, jadi dia tuh sering banget Mams yang namanya kalau mau bobo tuh digendong-gendong. Namanya anak baru lahir ya, bayi baru lahir itu biasanya dia masih adaptasi ya, jadi dia belum terbiasa sama pas masih dia terbiasa di dalam perut gitu, anget gitu digendong. Jadi kalau digendong itu soalnya dia dalam perut gitu Mam, anget, jadi dia lebih senang digendong. Jadi dia setiap ditaruh itu bangun, ditaruh bangun. Jadi itu benar-benar ujian banget deh buat mama-mama yang baru melahirkan, mama yang baru melahirkan itu biasanya ujian banget pas awal-awal 40 hari lah pertama itu, benar-benar ujian yang jahitannya belum kering, masih sakit buat bergerak. Terus si dedeknya bangun-bangun terus beberapa menit, kadang boboknya susah sampai malam begadang-begadang, kadang terbalik, siang buat tidur, malam buat main gitu Mams. Pokoknya itu kalau baru melahirkan banget itu memang butuh ini ya, butuh temen gitu. Ini si Hasna mau ikut cerita ya. Hasna Nah, jadi waktu Hasna umur 1 bulan itu memang tuh ujiannya banyak Mams, karena kan si Hasna itu belum terbiasa hidup di luar perut namanya, jadi dia masih senang digendong. Jadi kalau ditaruh itu biasanya nangis dan bangun sering banget. Jadi ya pernah lah sehari semalaman itu begadang buat nungguin Hasna, itu udah hal yang sangat wajar ya. Pokoknya kalau buat mama-mama yang mau melahirkan atau sudah melahirkan harus tetap semangat Mam, strong. Itu ujiannya di awal. Nanti kalau babynya semakin gede dia semakin teratur Mam tidurnya. Nah, terus setelah pengalaman aku, jadi supaya baby itu tidurnya nyenyak, itu kita tuh harus ngegedong adiknya. Jadi si Hasna itu harus kita bedong. Jadi kita bedong dibedong pakai selendang atau pakai alat bedong gitu supaya dedeknya anget dan dia tuh nggak kagetan. Jadi kadang kan dedek itu tuh kalau misalkan si Hasna itu kalau misalkan dengar suara atau apa tuh dia suka kaget gitu. Nah, jadinya dia suka kayak gitu Mams. Nah, itu bikin dia bangun. Tapi kalau digedong kan enggak, dia enggak tangannya enggak gini-gini gitu Mams.
Nah itu pengalaman aku, jadi di gedong, terus tempatnya itu harus yang nyaman tempat tidurnya, jadi biar nyaman babynya bisa tidur nyenyak. Terus jadi aku 31 bulan pertama itu si Hasna tuh bener-bener gak pakai diapers, jadi dia tuh setiap berapa menit sekali dia tuh pipis mams, dan itu mesti ganti popok, dan itu bikin dia bangun. Jadi tidurnya bener-bener gak nyenyak karena aku tinggal sama orang tua waktu itu ya, jadi aku melahirkannya di rumah orang tua aku. Jadi orang tua aku tuh nggak setuju kalau si Hasna itu dipakein diapers, jadi pakai popok selama 1 bulan itu, dan dia tidurnya nggak nyenyak, dan orang tuanya juga tidur nggak nyenyak, dan uti kakungnya juga tidurnya nggak nyenyak karena si Hasna juga nggak nyenyak karena dia nangis-nangis terus. Nah mungkin tipsnya mungkin bisa pakai diapers di hari pertama melahirkan, boleh itu mami sebenarnya, karena itu udah diciptakan, berarti kan boleh ya dipakai diapers. Cuman memang dari uti kakungnya Hasna waktu itu tidak menyarankan untuk menggunakan diapers karena masih terlalu kecil. Nah jadi dulu si Hasna itu lahirnya itu 2,8 mams, 2,8 kilo aja, lumayan agak kecil sih mams, tapi memang aku tuh kan badannya kecil, jadi aku takut kalau melahirkan babynya terlalu besar, jadi aku tuh yang menghindarin yang manis-manis waktu aku hamil. Bentar ya mams ya, ini si Hasna berulah. Nah terus jadi setelah si Hasna udah 1 bulan, dia udah boleh dipakein diapers sama uti kakungnya, udah dibolehin. Akhirnya si Hasna itu pakai diapers mams. Nah waktu pakai diapers itu si Hasna tuh hari pertama dia tuh tidurnya benar-benar nyenyak banget mams. Jadi dia tuh tidur tuh sampai gak bangun-bangun, sampai aku tuh ya Allah kasihan dia belum mimik susu, jadi aku mau ngebangunin juga galau gitu. Tapi dulu waktu si Hasna masih 1 bulanan, dia itu kalau tidur itu malam mams, jadi jam 9-an dia bobo, nanti dia bangun jam 1-an, dia minta ganti pampers waktu udah 1 bulanan ya, dia minta ganti pampers. Jadi waktu udah 1 bulanan si Hasna itu bangun jam 1 ganti pampers, habis itu dia nggak bisa bobok lagi mams, sampai jam 3 dia baru bobok lagi ya, terus setengah 4 dia baru bisa bobok, dan mintanya digendong karena kebiasaan uti kakungnya waktu itu digendong-gendong, jadi si Hasna tuh digendong terus, yang digendong gitu. Nah terus pas udah umur udah berapa ya, waktu itu kan karena lagi ada pandemi itu corona, jadi Hasna imunisasi yang 1 bulan itu agak mundur karena belum ada ketersediaan. Terus habis itu pas udah imunisasi, Hasna tuh tidurnya tuh lebih nyenyak. Setelah imunisasi itu tidurnya lebih nyenyak dibandingkan malam-malam sebelumnya, dan dia juga udah pakai diapers, jadi udah lebih nyenyak tidurnya. Terus kalau pup, dia tuh sering pup tengah malam mams. Waktu itu si Hasna tuh jam 1 malam dia pup, itu udah hal yang wajar dan sering banget si Hasna pup. Oh ya mams, info kalau misalkan baby ASI itu ASI full, kalau misalkan dia jarang pup itu hal yang wajar mams, nggak usah terlalu ditakutkan, karena aku udah pernah tanya dokter dan itu nggak bermasalah mams gitu. Terus jadi yang pertama tuh digedong ya mams ya, yang kedua tidur di tempat yang nyaman, yang ketiga bisa dipakein diapers. Pokoknya kalau bisa jangan terlalu berisik mam, atau kalau bisa itu dengerin musik-musik gitu mams, biar dia fokusnya ke musik itu aja ya. Sekarang si Hasna udah bobo, jadi dia tadi tuh rewel karena dia haus sama ngantuk mams. Jadi si Hasna kalau ngantuk tuh suka rewel, suka nyari minta mimi gitu, jadi dia tuh biasa tidurnya mimi. Jadi setelah Hasna umur 1 bulan itu dia tidurnya udah mulai nyenyak. Dan ada satu tips lagi mam, supaya bayi itu tidak sering gumoh. Sebenarnya memang ada beberapa orang yang tidak menyarankan ini, dan ada beberapa orang yang menyarankan ini. Jadi waktu itu aku mimiin Hasna sambil tidur. Jadi aku mimiin Hasnanya tuh sambil tidur, dan ternyata itu efektif banget. Jadi ketika
udah lebih 1 bulan ya, sekitar 2 bulan ya, sekitar Hasna umur 2 bulan itu aku sharing sama teman-teman yang melahirkan seusia Hasna itu, dan ternyata babynya itu kalau mau tidur anteng itu tuh kalau dia terbangun malam-malam itu kita mimiin asinya itu sambil tidur. Kan si Hasna tuh langsung kan, nah itu kita miminya sambil tidur mams, sambil tiduran gitu. Jadi kita nggak perlu gendong-gendong Hasna atau gendong-gendong babynya, jadi kita bisa sambil tiduran. Tapi ingat ya mams, jangan sampai hidungnya tertutup, jadi kita juga harus dalam posisi sadar ketika kita memberikan ASI kepada babynya gitu. Yang penting hati-hati aja gitu mams. Terus dan memang aku terapin itu, jadi Hasna tuh biasanya dia tuh digedong, tapi karena sekarang Hasna udah gede jadi kadang gedong kadang enggak. Kalau sekarang sih udah gak pernah gedong kalau malam, karena dia udah bisa tidur tanpa harus digedong. Kalau dulu dia nggak bisa tidur kalau nggak digedong, jadi setiap sebelum bobo itu selalu aku gedong. Tapi setelah besar bedongnya itu udah nggak muat, karena udah nggak pernah tak bedong lagi, dan dia tuh tidurnya enak, jadi tinggal tiduran sambil mimi, nanti dia nggak ada setengah jam udah bobo gitu. Biasanya udah bobo 20 menit, kadang setengah jam, tergantung tingkat kengantukannya mams. Jadi biasanya kalau dia masih belum terlalu ngantuk, aku biarin dia mainan, karena kalau dimimiin terlalu lama dia malah gak bobok-bobok mams. Jadi kalau udah ngantuk banget baru aku tidurin di kamar, aku matiin lampunya, aku minumin gitu. Tapi kan lampunya nggak mati 100% karena pintunya aku buka, dan biasanya tetap ada cahaya masuk, jadi masih terlihat jelas gitu babynya kalau lagi nyusu gitu, lagi mimi gitu mams. Jadi pokoknya tipsnya itu yang pertama kita harus strong dulu ya mams, untuk mama-mama yang baru melahirkan itu harus strong. Yang kedua itu bisa disarankan menggunakan diapers. Terus baby itu di tempat tidur yang nyaman, tidak berisik. Terus juga bisa digunakan gedong sebagai alat bantu supaya si bayi itu nyaman, berasa anget, dan gak kaget-kagetan itu tadi. Terus juga dengerin lagu-lagu klasik atau musik-musik yang kayak bunyi suara hujan, itu namanya apa ya, nanti aku tulis di sini ya mams. Jadi itu bisa bikin baby itu tidurnya lebih nyenyak, atau kalau pas lagi rewel bayi itu bisa agak tenang dengan bunyi suara itu. Waktu itu si Hasna sama bunyi suara hujan gitu, tapi di Hasna nggak terlalu mempan mams. Jadi yang mempan itu ya digedong itu tadi sama tidur sambil gitu. Tidurkanlah si bayi ketika dia udah benar-benar ngantuk, kalau enggak lama banget. Terus kalau bisa ya diusahakan jangan terlalu sering menggendong-gendong bayi, mungkin untuk di awal-awal nggak apa-apa mams, tapi kalau udah agak kesini mungkin dibiasakan dengan si bayi itu jangan sering digendong-gendong mams, nanti susah. Memang kalau tinggal sama orang tua beda mams sama tinggal sendiri. Jadi waktu si Hasna umur 2 bulan aku tuh langsung pulang ke rumah suami aku, si Hasna bawa, jadi udah tinggal berdua aja mams. Jadi bisa merawat baby dengan gaya kita sendiri gitu. Misal kita tidak menginginkan untuk sering menggendong-gendong bayi, bisa. Jadi nanti baby udah terbiasa tanpa gendongan kalau mau bobo gitu mams. Tapi sesekali boleh digendong kalau memang dia mau, gak apa-apa, bayi kan juga senang digendong tuh. Pokoknya semangat mams. Sekian tips dari Mama Hasna, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.